Oke, selamat pagi, shalom saudara, selamat berkumpul kembali dalam kasih Kristus. Pada hari ini kita akan kembali melayani Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan mainkan lagu Allah Roh Kudus. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, jiwa kita untuk fokus pada Tuhan pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami Bapa. Penuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang melihat isi hati kami dengan dalam-dalamnya Tuhan. Engkau yang mengerti semua pergumulan kami, semua persoalan kami Tuhan Yesus. Kami datang lagi kepadamu Tuhan, meminta ampun Tuhan atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan.
Jamahlah setiap kami Tuhan. Penuhi kami. Mengalirlah Roh Kudus-Mu di atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau jamah setiap kami. Engkau penuhi hati kami. Biar tidak ada kekosongan di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Supaya semua jaringan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya bisa tetap lancar, tidak ada gangguan koneksi Bapa. Supaya kami bisa sama-sama merasakan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat sedang jemaat-Mu yang ikut Tuhan, seberapapun kami yang hadir, Engkau lihat isi hati kami Bapa. Engkau lihat keseriusan kami Tuhan, untuk melayani-Mu Bapa. Jamahlah kami setiap umat-umat-Mu Tuhan. Bentuklah kami sesuai bejana-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang, buat hamba-Mu Tuhan yang akan mempersiapkan firman-Mu yang jauh-jauh hari Tuhan. Penuhi segala kebutuhan hamba-Mu Tuhan. Urapi dia, berkati dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Supaya kami domba-domba-Mu diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Walaupun kita virtual, tetap saya merasakan semangatnya luar biasa. Kita akan naikkan lagu Tinggi Namamu Dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku yang ku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Ku tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan.
keagungan. Haleluya. Saya udah berkeringat di sini. Haleluya. Kita akan menjalankan khotbah persembahan. Kita akan menaikkan lagu Betapa Hatiku. Khotbah persembahan bisa disalurkan melewati OVO atau QR Code BCA. Betapa hatiku, yes, berterima hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, Yesus. Pakailah hidup kami, Bapa, sesuai rencanamu, sesuai tujuanmu, Bapa. Kami siap, Bapa. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih buat persembahan saudara. Sementara kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan menaikkan lagu Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami
tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin, saudara. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi, saudara. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Allahku, ya Tuhanku yang hidup, yang kudus, yang luar biasa. Yang kami panggil yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini, buat persekutuan kami yang indah Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Bapa, puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan, kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan, Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, setiap firman yang ditaburkan Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berkarya Bapa, menjadi berkat, memberikan kekuatan, bahkan Tuhan mengubahkan hidup kami Tuhan, menjadi manusia yang baru di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, Bapak Doni yang sudah melayan dalam puji-pujian, kiranya Engkau senantiasa memakai dia lebih hari lebih heran. Tuhan berkati dalam segala Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih ya.
Minggu ini, dalam minggu yang ketiga di bulan Februari, meskipun saudara di luar sana, keadaan di luar virus COVID-19 masih cukup tinggi, tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak melupakan bagian kita, yaitu tetap beribadah, tetap berkumpul dengan saudara-saudara seiman, mencari hadiratnya. Meskipun kita melalui aplikasi online yang ada, saudara, tetapi jangan biarkan hidup kita loyo. Jangan kita kendur dalam mencari Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan melalui Ibu Gembala yang ada. Untuk kesempatan saya melayani pada pagi hari ini, tetap kita ada dalam Kristus. Haleluya, saudara. Tidak dipungkiri, dalam keadaan dunia yang semakin jahat ini, masih banyak, saudara, kehidupan manusia yang tidak luput dari setiap dosa. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, saudara, kalau kita perhatikan dalam keadaan pandemi, terlebih pada awal-awal, saudara, orang-orang, pelaku-pelaku bisnis mengumpulkan masker, obat-obatan, disinfektan. Dengan tujuan apa, saudara? Dijual dengan harga yang tinggi. Bahkan kita melihat dengan keadaan yang ada, terlalu banyak kejadian pencurian, kejahatan-kejahatan, saudara. Bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang hanya untuk apa? Hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya mungkin, dan juga untuk keluarganya, saudara. Tetapi kalau kita melihat begitu macamnya dosa, saudara, ada juga dosa yang dianggap sebagai hal yang kecil. Misalnya dengan minum-minuman keras. Sebagai seseorang, sebagai manusia, mungkin dia mengatakan, loh, apa salahnya? Saya nggak merugikan orang lain. Saya minum untuk diri saya sendiri. Saya tidak memakai duit orang lain untuk membeli. Tetapi sejujurnya, saudara, perbuatannya itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Apa yang masuk dalam tubuhnya itu adalah milik Tuhan. Tubuh itu adalah milik Kristus. Sehingga sebagai manusia kita harus bertanggung jawab atas tubuh kita, saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, bertobatlah di dalam iman. Kita buka bersama dalam Lukas 12. Lukas yang ke-13. Lukas 13 ayat yang ke-10. Dalam perikop ini, saudara, saya membagi dalam dua pembahasan. Kita akan membahas pada bagian pertama, saudara, dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Sampai di situ, saudara. Dari kisah yang terjadi ini diceritakan ada seorang wanita yang sudah 18 tahun dirasuk roh jahat. Sampai punggungnya itu sakit, bungkuk, tidak bisa berdiri tegak. Wanita ini menerangkan kepada kita, saudara, bahwa tentang seseorang yang dirasuk oleh dosa dalam tubuhnya. Tanpa disadari, saudara, roh jahat sudah ada dalam wanita itu. Dalam orang itu, saudara.
tinggal diam dan terus beraksi dalam kehidupannya. 18 tahun bukan waktu yang sebentar, saudara. Kalau kita sebagai orang tua, ada yang sudah membesarkan anaknya dari bayi sampai umur 18 tahun, saat ini mereka pasti sudah hampir lulus SMA ya, saudara ya. Waktu yang sangat panjang. Begitu beratnya kehidupan wanita itu, saudara. Kita melihat bagaimana di luar sana ada banyak orang-orang melakukan dosa. Pesugihan untuk mendapatkan sesuatu. Menyembah ilah-ilah lain. Untuk mendapatkan hoki, berkat. Ya saudara ya. Atau seperti dosa yang tadi saya sebutkan tadi, saudara. Menjual dengan harga yang mahal. Melakukan pencurian, perampokan. Kehidupan manusia semakin diperdaya, saudara, dengan kejahatan. Hati-hati, saudara, keserakahan dunia, kenikmatan dunia, membuat manusia itu lupa. Bahkan orang-orang percaya, saudara ya, di luar sana. Mereka lupa siapa itu Tuhan. Mereka tidak sadar. Karena cara iblis untuk mendapatkan sesuatu, untuk merebut hati kita dengan cara-cara yang menggiurkan, saudara. Dia membuat kita jatuh cinta, terpana. Tapi kita tahu bersama, saudara, kalau kita hidup, manusia hidup di dalam dosa, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tidak seperti cinta yang Yesus berikan. Cinta yang murni, kasih yang murni. Sepertinya kita mengikut Tuhan, jalannya sempit, jalannya susah. Tapi kita percaya, kalau kita berjalan bersama Kristus, kita menikmati kasih Kristus, ujung-ujungnya apa, saudara? Kita akan memperoleh kemenangan. Wanita tadi, saudara, dalam ayat yang ke-11. Seorang wanita 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Sakit sampai bungkuk, tidak dapat berjalan. Itu melambangkan kehidupan manusia yang ditekan oleh iblis. Telah sekian lama hidupnya dipengaruhi oleh roh jahat. Badannya sampai bungkuk, saudara. Dia nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mencari iblis, membungkuk. Dia tidak bisa lagi memandang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dia tidak bisa memandang lagi hatinya kepada surga, saudara. Dosa menyelimuti kehidupan manusia. Dosa memutus hubungan kita dengan Allah. Dosa membuat kita putus asa, menyerah. Tidak ada harapan. Dan dosa juga membuat kita malu. Seperti Adam dan Hawa ketika dia berdosa. Dia malu ketika mau bertemu dengan Tuhan. Kalau sampai saat ini, saudara, keadaan menerpa kehidupan saudara, rasanya malu kepada Tuhan. Rasanya malu mencari gembala kita untuk sharing, untuk menceritakan keadaan yang ada. Jangan lakukan itu, saudara, sebelum terlambat. Mari kita lihat, saudara, dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Luar biasa, saudara, Allah kita. Tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Mungkin bagi kita, dosa membuat kita putus dengan Tuhan. Tetapi bagi Tuhan, kita tetap adalah biji matanya. Amin, saudara. Ia menunjukkan kasihnya kepada wanita itu. Saya bisa merasakan, saudara, bagaimana lembutnya
perkataan Yesus. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Luar biasa kasih Kristus, saudara. Dia mampu melakukan segala hal. Jadi sekalipun kita merasa hidup kita kotor, telah dikuasai oleh roh jahat, sesungguhnya Allah tahu dan mengasihi kita. Dan satu hal, ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita kembali dalam pertemuan intim kita dengan Tuhan, kita akan melihat pertolongan dan kasih kuasa-Nya akan memulihkan dan menyembuhkan kehidupan kita, saudara. Mari, yang sudah lama kita merasakan hampa, tidak bisa sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Dalam beribadah rasanya kosong. Dalam berdoa rasanya kok nggak enak ya. Lama-lama nggak nyaman ya. Kembalikan. Ayo bangunkan kembali rohanimu. Cari Tuhan. Jangan kita mau tetap tertipu daya dengan keadaan, saudara. Jangan biarkan kita mau dibelenggu oleh roh yang bukan datang daripada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi bungkuk seperti wanita itu, saudara. Sakit. Sehingga sulit untuk mencari Tuhan. Di sini Allah mendemonstrasikan kuasanya, saudara. Ia menyembuhkan wanita itu, meletakkan tangannya seketika berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Tangan Yesus berkuasa. Bertobatlah di dalam iman. Dengan iman, kita akan melakukan hal yang benar. Iman sebagai pendorong kita untuk melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Percaya, saudara, pujian tadi katakan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang benar, hal-hal yang luar biasa, yang Tuhan percayakan. Seperti wanita tadi, iman yang mendorong dia ketika dia dipulihkan. Dia melakukan hal yang benar. Dia datang memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan kita terlarut dengan keadaan yang ada, saudara. Kita menganggap, itu dosanya besar. Ini dosanya kecil. Tapi bagi Tuhan itu adalah dosa. Dan kita mau berubah supaya kita dipulihkan dan disembuhkan dari segala hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Seperti wanita tadi. Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan. Kita lihat dalam Efesus yang kedua. Efesus yang kedua, ayat yang keempat sampai kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Karena kasih karunia-Nya, karena pengorbanannya, saudara, kita tetap menjadi biji matanya Allah. Semerah apapun dosa kita, saudara, kita harus mengambil tindakan. Dan Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, secara spontanitas, Dia sanggup memulihkan. Kalau orang yang sungguh-sungguh ingin berubah, ingin bertobat, Tuhan nggak mungkin biarin aja deh. Enggak, saudara. Tuhan punya hati yang kasih. Tuhan tahu isi hati kita, apakah kamu benar-benar sungguh mau bertobat atau enggak. Jadi kalau kita sudah bertobat di dalam iman, maka secara spontanitas kuasanya akan bekerja dalam kehidupan kita. Itu pada bagian pertama, saudara. Kehidupan seorang wanita yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Pada bagian kedua, saudara, kita lihat dalam Lukas tadi, Lukas yang ke-13,
mulai dari ayat yang ke-15 sampai 17. Saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, kita mulai dari ayat yang ke-14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Kita melihat, saudara, ternyata roh jahat juga merasuki pemuka agama, saudara. Kepala rumah ibadat. Dia mempersalahkan ketika Yesus menyembuhkan wanita itu. Karena apa, saudara? Karena Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat. Perlu kita ketahui, saudara, yang menjadi masalah adalah Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Apa sih sebenarnya hari Sabat itu? Sebagai firman, sebagai sedikit penjelasan, saudara, yang perlu kita ketahui. Sehingga kita tidak menjadi seperti orang-orang Farisi, pemuka agama pada saat itu, yang tidak mengerti sebenarnya apa yang maksud dari hari Sabat, saudara. Kita melihat dalam Keluaran 31, Keluaran 31 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Kalau kita berbicara, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, dalam kitab Taurat, ada banyak peraturan yang Allah sampaikan kepada Musa mengenai hari Sabat. Salah satunya yang jelas tertulis pada Keluaran ini. Setiap orang yang bekerja pada hari Sabat harus dilenyapkan. Harus dimatikan. Harus ada satu hari penuh untuk Tuhan. Jadi kita boleh melihat bahwa hari Sabat itu adalah harinya Tuhan. Harinya kudus. Bahkan dalam hukum perintah Allah disampaikan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Namun baru kita pelajari, saudara, bersama-sama sebagai umat Tuhan, perlu kita ditambahkan dengan pelajaran-pelajaran yang baru, saudara, sehingga kita semakin mengerti. Dengan adanya perubahan-perubahan zaman, sejak zaman Musa, zaman para imam, zaman raja-raja, saudara, ada terjadi perubahan-perubahan dalam setiap hukum Tuhan. Bagi orang Yahudi sendiri, hari Sabat itu untuk mengingat 3 hal. Yang pertama adalah untuk penyelesaian penciptaan Allah. Kita tahu, saudara, 6 hari Allah bekerja. Dan pada hari yang ke-7 hari, dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ini bagi orang Yahudi, ya saudara, ya, sebagai 3 pengingat pada hari Sabat. Yang kedua adalah memelihara tanda perjanjian yang diadakan Allah dengan mereka. Kita lihat dalam Yehezkiel 20 ayat yang ke-12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Sebagai tanda peringatan, saudara. Dan yang ketiga, mengingat penebusan Allah yang sudah rampung bagi mereka.
penebusan yang Allah berikan dalam kehidupan manusia, bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu. Kita lihat dalam Ulangan yang kelima, ayat yang ke-15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Sebagai tanda, saudara, penebusan Allah bagi mereka. Itu zaman dahulu. Itu pada masa perjanjian lama, saudara. Tapi setelah perjanjian baru, kita harus pelajari lebih dalam, saudara. Kenapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat? Dan bagi orang-orang Farisi, pemuka agama pada saat itu hal yang salah. Tapi kenapa Yesus lakukan? Kita lihat dalam Matius, saudara. Matius yang ke-12, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, saya akan bacakan secara cepat. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutnya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti saja yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan adanya perubahan, saudara, kita melihat yang saya sebutkan tadi, ada perubahan zaman. Ketika zaman sudah sampai pada zaman kerajaan dipegang oleh Daud, dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan hari Sabat. Tetapi Daud tidak disalahkan. Bahkan imam-imam pun melanggar tapi tidak bersalah. Sehingga kita boleh melihat, saudara, ada perubahan. Dan sampai pada saat ini terjadi karena apa? Karena Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi segala yang dikehendaki Allah, segala yang dilakukan oleh Allah adalah benar. Yaitu apa, saudara? Dia mau melakukan hal yang benar pada hari Sabat. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang baik. Allah menginginkan hal itu, saudara. Sehingga pada hari Sabat, murid-muridnya pun mengumpulkan bulir-bulir gandum. Yesus menyampaikan pembuktian bagi mereka orang-orang Farisi. Apakah kalau kambing dombamu pada hari Minggu nggak dikasih minum? Boleh dikatakan seperti itu ya, saudara ya. Apakah kambing dombamu hari Sabat itu puasa? Ya enggak kan, maksudnya seperti itu, saudara. Jadi jelas bahwa di sini Yesus tidak melakukan dosa apapun. Karena Yesus sebagai anak Allah, dia sudah meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah. Bahkan kita boleh melihat, saudara, bahwa pemuka agama itu, orang-orang Farisi yang merasa dirinya pintar dalam kitab suci, ternyata mereka tidak memahami kitab suci, saudara. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lagi kita diperdebatkan. Oh, apa sih ya hari Sabat? Sudah jelas firman Allah menulis bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pemikiran-pemikiran yang salah diluruskan. Dia tidak mau manusia dibelenggu dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Dia mau pada hari Sabat tetap kita melakukan hal yang benar.
kita beribadah kepada Tuhan. Bukan berarti kita satu harian penuh duduk beribadah. Tidak, saudara. Tapi kita juga perlu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Allah mau orang-orang Farisi itu, pemuka agama itu, bertobat di dalam imannya, saudara. Supaya dia boleh memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Kita tahu iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi dengan iman akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan itu, saudara. Nggak mungkin kita nggak punya iman, tapi kita mau melakukan hal itu. Tidak mungkin, saudara. Sehingga firman Allah katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita perlu bertobat dalam iman. Kita perlu mengerti, memahami. Sehingga setiap gerak-gerik kita, perbuatan kita, boleh benar di mata Tuhan. Pemuka agama itu melakukan hal-hal dosa. Menggiring opini yang salah kepada masyarakat untuk menjatuhkan Yesus. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menguasai diri kita. Kita mau menguasai kehidupan kita. Jangan kita melakukan hal yang tidak benar. Tapi minta pada Tuhan, Tuhan ajarku untuk mengerti segala rancangan-Mu dalam kehidupanku. Supaya aku dapat melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib dari-Mu. Supaya aku menjadi teladan-Mu dalam kehidupanku. Supaya hidupku bisa berbuah. Supaya hidupku bisa menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan, saudara. Baiklah kita sebagai saudara-saudara seiman, kita boleh saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Bukan menjadi pemecah belah. Tuhan tidak mau itu. Tuhan akan pangkas itu. Tuhan mau membentuk kita menjadi orang-orang yang murni di hadapan Tuhan. Akhir zaman semakin dekat, saudara. Kita tidak tahu waktunya. Tetapi Allah rindu. Dengan kasih karunia-Nya, Dia sudah mengorbankan kehidupannya bagi kita. Bagaimana respon kita untuk menanggapi kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma? Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengajar kita, mengingatkan kepada kita, untuk kita boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Mari saudara, pada pagi hari ini saya rindu kita meletakkan tangan kita di dada. Kita mau memandang kepada Tuhan. Kita tidak mau menjadi wanita itu, saudara, yang menjadi sakit bungkuk Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita mau melawan segala gangguan dalam kehidupan kita untuk kita mau mengangkat hati kita, mengangkat wajah kita kepada Tuhan. Meskipun kita melalui aplikasi yang ada, tetapi kuasa Tuhan tetap sama. Tuhan hadir di dalam kehidupanmu. Tuhan hadir di dalam keluargamu. Tuhan hadir dalam setiap perbuatanmu. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa, Allah yang setia, berkarya dalam kehidupan kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan, yang beribadah secara online melalui Zoom pada pagi hari ini ataupun melalui YouTube yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melihat Bapa hati mereka. Engkau melihat Tuhan pertobatan dalam kehidupan mereka Bapa. Kiranya Tuhan apa yang menjadi persoalan mereka, masalah mereka, tantangan mereka pada akhir-akhir ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang setia menurunkan tangan-Mu Tuhan, memberkati mereka, menjamah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, wanita yang 18 tahun dirasuk roh Tuhan dapat memulihkan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa yang sama terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau disembuhkan, kami mau dipulihkan Bapa. Segala Tuhan, masalah, tantangan yang kami hadapi pada hari ini, kami percaya Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Yang sakit pada pagi hari Tuhan sembuhkan. Yang kecewa Tuhan hiburkan. Yang mengalami masalah yang berat Tuhan berikan jalan keluar. Yang mengalami masalah ekonomi pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Yang mengalami Tuhan masalah kerohanian, Tuhan teguhkan mereka. Tuhan ingatkan mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh menjadi umat-umat pilihan Allah yang kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Bapa tidak lalu begitu saja, tetapi firman-Mu tetap berkarya bagi seluruh umat-umat Tuhan. Boleh menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi gereja pelayanan kami GPDI Marturia, Ibu Gembala yang Tuhan percaya, kiranya hikmat otoritas dari tempat yang maha tinggi mengurapi kehidupan dia. Jadikan dia berkat, jadikan dia tetap saksi Kristus dimanapun berada. Sehingga Tuhan dia boleh menjadi Tuhan umat-umat kesayangan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati kesehatannya, kemanapun dia melangkah Tuhan berkati. Berkati Tuhan wakil gembala, para majelis, jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, tanpa terkecuali Bapa.
Tuhan memberkati mereka. Berikan hati yang sungguh-sungguh, hati yang melayani Tuhan, sehingga semuanya boleh menyenangkan hati Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Tetap kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang ada. Kami tetap percaya Engkau Allah yang setia, menjaga dan melindungi kami Bapa. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, khususnya virus COVID-19 Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami boleh melakukan prokes dengan baik dalam kehidupan kami. Berkati pemerintahan, presiden dan wakil presiden yang ada, setiap jajarannya Tuhan, sehingga dalam mereka mengambil keputusan Tuhan, semua itu boleh berasal daripada Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan kami pada pagi hari ini, ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari saudara, angkatlah tangan kita kepada Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara sekasih, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang-orang percaya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.